Investor di Cina itu rugi 23,5 triliun rupiah dari emas digital. Bukan karena harga turun, tapi karena emasnya tidak bisa dicairkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah emas digital di Indonesia benar-benar aman? Kalau kamu punya atau mau beli emas digital, tonton video ini sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Belakangan ini dunia investasi sedang dikejutkan oleh kasus emas digital di Cina karena investor mengalami kerugian hingga 23,5 triliun rupiah karena uang mereka tidak bisa dicairkan. Yang menarik, masalahnya bukan karena harga emasnya anjlok, tapi karena sistem di platform emas tersebut atau emas digital tersebut bermasalah. Terus banyak orang nih di Indonesia yang mulai bertanya-tanya, apakah emas digital kita itu benar-benar aman? Nah, di video ini kita akan bahas nih, satu, kenapa kok emas digital di Cina itu macet? Dan yang kedua, apakah emas digital di Indonesia itu lebih aman? Dan yang ketiga, emas batangan atau versus tabungan emas digital. Yuk kita bahas. Kita mulai dari kasusnya terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi di platform JWR di Cina? Dan kenapa emas digital senilai puluhan triliun rupiah itu tiba-tiba tidak bisa dicairkan? Jadi di Cina itu banyak platform yang muncul dengan klaim jual beli emas digital. Salah satunya adalah platform yang dikenal sebagai Jiwori. Mohon maaf ya kalau salah pengucapan. Singkatannya JWR di Shenzhen. JWR ini bukan pemain kecil loh. Mereka itu adalah raksasa toko emas yang punya skema titip jual. Model bisnisnya tuh simple. Kamu beli emas, tapi emasnya nggak kamu bawa pulang. Kamu titipkan ke mereka. Dan mereka akan menjanjikan imbal hasil, keuntungan, bisa dalam bentuk dividen contohnya, atau harga buyback yang lebih tinggi daripada harga pasar. Kenapa macetnya? Masalahnya klasik nih, mismatch likuiditas. Artinya apa? Uang investor yang masuk itu diduga diputar untuk ekspansi bisnis lain, untuk menutupi kewajiban-kewajiban platform tersebut. Nah, saat banyak orang mau cairin barengan, kita sebutnya rush, uangnya udah nggak ada likuiditas. Pertanyaannya, emasnya ada nggak, Vin? Ini dia. Investigasi awal menunjukkan adanya unbacked gold, artinya nggak ada emas fisiknya. Jadi di layar aplikasi angkanya ada, tapi di gudangnya JWR, ya gudangnya mereka kosong. Atau jumlahnya jauh di bawah total dana investor. Sampai sini kamu sudah tahu belum sumber masalahnya? Kalau udah, boleh kasih like-nya dulu dong. Oke, thank you. Tapi anehnya, kok ya percaya gitu? Ya jawabannya karena faktor FOMO dan reputasi. Nama JWR itu punya sejarah panjang dan di Cina emas itu dianggap sebagai safe haven nomor 1 saat properti lagi hancur. Jadi orang kehilangan daya kritisnya mereka karena mereka takut ketinggalan kalau momennya harga emas naik terus gitu. Pemerintah Cina langsung menutup toko-toko tersebut dan melakukan investigasi kriminal dan memperketat aturan platform perdagangan emas non-bank. Lalu, bagaimana dengan emas digital di Indonesia? Aman nggak tuh? Nah, di Indonesia, emas digital yang legal itu wajib full back 1:1. Artinya apa? Kalau di dalam aplikasi tempat kamu beli emas digital itu tertulis, Melvin punya 1 gram. Nah, itu di gudang kustodian harus ada fisik emas senilai 1 gram. Oke? 1:1. Di Indonesia, emas digital yang kita beli, misal nih, contoh kata di platform Treasury gitu, sudah pasti ada emas fisiknya yang disimpan dalam bentuk gold vault. Nah, kemudian emas kepemilikan kita itu akan dicatat oleh lembaga yang namanya Lembaga Clearing ICH. Nah, seluruh transaksi beli dan jual emas digital itu dilaporkan pada bursa, contohnya di sini bursa ICDX, dan dilaporkan kembali ke Lembaga Clearing ICH lagi. Jadi, kepemilikan emas fisik digital kita itu diketahui oleh perusahaan Gold Vault, tempat nyimpen goldnya, lembaga clearing, di sini contohnya ICH, dan ada bursa berjangkanya yaitu ICDX. Nah, semua ini itu ada di bawah ekosistemnya Bapepti, di bawahnya Kementerian Perdagangan. Nah, bedanya dengan kasus di Cina atau kasus JWR khususnya, itu mereka bertindak sebagai pedagang sekaligus penyimpan dan nggak ada pengawasan bursa yang ketat. Di Indonesia rantainya dipisah. Ada pedagangnya sendiri, pedagang emas fisik digital, ada bursa, ada clearing, ada kustodian. Nah, gimana pendapatmu mengenai emas digital di Indonesia? Boleh dong tulis pendapatmu di kolom komentar. Thank you ya.
Apa saja aplikasi emas digital terpercaya di tahun 2026? Kamu bisa langsung cek websitenya Bapepti. Nih, linknya nanti saya sertakan. Kamu bisa langsung cek, oke? Nah, jangan sampai terkena yang bodong. Apakah emas digital berarti bebas risiko? Sebenarnya risikonya ada, tapi bukan di emasnya hilang, tapi lebih ke risiko teknologi. Ya namanya pakai teknologi, aplikasi bisa down, atau kalau kamu beli di platform yang belum berizin Bapepti itu bisa hilang duitmu. Makanya sekali lagi kamu cek dulu apakah tempat kamu beli emas digital ada di websitenya Bapepti. Oke? Nah, selain itu ada juga risiko penurunan harga emas. Seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, harga emas tuh di dunia ya, itu pernah anjlok loh. Dari 5.600 per troy ounce turun sampai ke 4.400 per troy ounce dalam 2 hari. Sekarang, kalau kamu sendiri nih, lebih cocok emas digital atau emas fisik? Yuk kita bahas. Menurutku, emas digital itu cocok buat investor pemula yang mau beli emas dengan modal kecil. Contoh mulai dari 50 ribuan. Ya gini deh. Sekarang kalau kamu pergi ke toko emas, bawa uang 50.000 mau beli emas antam gitu, nggak akan dapet. Harga per gramnya aja sekarang sudah di 2, sekian, hampir 3 juta malahan kan. Terus kalau kamu pengen nih, nggak terlalu, pengennya simple, nggak mau repot antara jual dan belinya, semuanya apa? Lewat aplikasi. Ya emas digital adalah solusi kamu. Pengalamanku nih ya, di emas digital itu unggulnya di mana? Satu, di kecepatan. Mau malam-malam beli pun bisa. Dan kemudahan. Tinggal pencet-pencet di smartphone, semuanya sudah, tinggal transfer. Nah, kalau emas fisik ya, itu lebih cocok untuk orang yang ingin kepastian fisiknya, pengen pegang-pegang atau punya tempat untuk simpen. Dan emas fisik ini kayak memberikan rasa kayak, ih ini barangnya udah gue beli, punya gue gitu. Nah, jadi emas digital itu cocok untuk diversifikasi, mudah diakses dan modalnya kecil. Nah, kalau emas fisik itu cocoknya untuk investor yang lebih sifatnya defensif. Ya, pengen pegang-pegang, tujuannya jangka panjang atau mungkin juga keperluan warisan atau juga mahar pernikahan. Ya kan, kalau mahar pernikahan masa digital gitu. Oke, menurutku ada satu pelajaran berharga dari kasus emas digital di China, yaitu gini. Harga naik itu bukan jaminan aman. Yang menentukan aman atau tidak itu juga termasuk struktur produknya, cadangan aset fisiknya. Kita sebutnya underlying asetnya. Ada nggak barangnya, ada nggak sih emasnya? Dan regulasinya sendiri yang berlaku. Kalau kamu setelah nonton ini masih bingung menentukan strategi investasi apa yang cocok, nah saya mau kasih tahu nih, kalau kami di Finansialku ini ada program pendampingan investasi. Kamu akan mendapatkan blueprint investasi kamu nih, ada rekomendasi investasi, beli produk apa, dan di harga berapa. Pendampingan investasi ini tentunya dilakukan oleh seorang penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Tapi memang ada minimum uang untuk investasi. Nah, kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin kami di Finansialku apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan apa saja yang akan didapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi emas.